Karena seperti yang kita tahu, pasti kalau ada raja atau kaisar atau sultan yang runtuh kesultanannya atau kerajaannya, pasti dia itu ditendang dari singgasananya. Pokoknya diasingin lah sama keluarganya. Dan ketika Sultan Mehmed VI itu menjabat, namanya itu bukan Kesultanan Turki Utsmani lagi, bukan. Setelah dia lengser, namanya berubah menjadi Republik Turki, yang mana jabatannya itu adalah presiden pemimpinnya. Dan presiden pertama adalah si Kemal itu. Gue nggak mau dia dikasih embel-embel Atatürk, karena dia itu bukan bapak Turki, bukan. Si Kemal itu, yang oleh bangsa Barat itu dijuluki Kemal Atatürk, atau pembaharunya orang Turki katanya. Enggak, sebenarnya bukan kayak gitu. Nanti gue bahas di next video. Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asoka Story. Di video kali ini gue akan membahas nama-nama Sultan Kesultanan Turki Utsmani. Di video sebelumnya gue udah bahas bagaimana sejarah berdirinya atau kelahirannya Kekaisaran atau Kesultanan Turki Utsmani, atau yang bangsa Barat kenal itu Ottoman Empire. Buat kalian yang penasaran siapa aja sih nama-nama sultan dari Kesultanan Turki Utsmani itu, dan ada berapa banyak sultan, dari mulai Sultan Utsman I sampai anak cucunya, pokoknya ke bawah tuh sampai keturunannya lah. Sebenarnya nggak mesti anak cucu sih, ada yang keponakannya, ada yang adeknya, ada juga yang pamannya yang lanjutin. Cuman ada beberapa juga yang dari bapak ke anak, kayak misalkan Sultan Murad II nih punya anak. Nah, anaknya tuh yang jadi sultan berikutnya, yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, anak dari Sultan Murad II. Jadi Sultan Murad II itu bahasa gampang emang dia tuh punya anak namanya Sultan Mehmed II, dan dia yang melanjutkan tahtanya. Itu salah satu aja ya, salah satu contohnya maksud gue. Nama sultan yang pertama dari Kesultanan Turki Utsmani atau Ottoman Empire adalah, jelas aja dong, Sultan Osman I. Sultan Osman I itu menjabat dari tahun 1299 sampai tahun 1324. Ya, berarti kurang lebih berapa tuh? 24, berarti 25 tahun. Karena dia tuh umurnya udah lumayan, udah lumayan tua lah. Sekitar umur 40-45an ketika menjabat. Dia juga sekaligus pendiri atau pencetus Kesultanan Turki Utsmani atau Ottoman Empire ini. Kemudian sultan selanjutnya atau sultan yang kedua dari Kesultanan Turki Utsmani adalah Sultan Orhan I. Biar lebih cepat gue nggak sebutin tahunnya, tahun menjabat maksud gue. Jadi ada di samping kiri gue aja nih, gue tulis. Di sini gue sambil lihat catatan biar nggak salah. Karena kalau salah berabe, ini salah satu kesultanan yang gue idolakan lah. Sultan yang ketiga yaitu Sultan Murad I. Sultan keempat yaitu Sultan Bayezid I. Sultan kelima Sultan Mehmed I. Sultan keenam Sultan Murad II. Sultan ketujuh, sultan favorit gue banget nih, Sultan Mehmed II, yang gue idolakan. Sultan ke-8 Sultan Bayezid II. Sultan ke-9 Sultan Selim I. Oke, gue kasih penjelasan dulu nih, kenapa sih nama-nama sultan itu harus ada nomornya? Kalau ada pertanyaan kayak gitu, gue jawab kayak gini. Karena untuk tidak biar nggak ketuker maksud gue. Dan juga agar tahu, misalkan ada konflik sesuatu, lu tahu. Contoh, misalkan di sultan keberapa nih, sultan apa namanya, terus belakangnya tuh ada nomornya kan, kayak gitu kan. Misalkan Ali aja lah, contoh nama gue nih, Sultan Ali 1 misalkan. Habis itu punya anak Sultan Ali 2 nih. Nah, Sultan Ali 2 itu banyak korupsi misalkan. Nah, habis itu kan ketahuan tuh. Sultan Ali 3-nya enggak, Sultan Ali 4-nya korupsi lagi. Nah, contoh kayak gitu. Dan misalkan ada sesuatu yang baik juga biar ketahuan. Oh, itu pas penaklukan Konstantinopel Sultan keberapa ya? Iya, Sultan Mehmed II itu. Sultan Mehmed I-nya pas kapan tuh? Nah, kayak gitu biar ketahuan lah. Tujuannya seperti itu. Lanjut, Sultan ke-10 yaitu Sultan Selim. Dekat. Sultan ke-10 yaitu Sultan Sulaiman I. Sultan ke-11 Sultan Selim II. Sultan yang ke-12 Sultan Murad II. Sultan ke-13 Sultan Mehmed III. Sultan ke-14 Sultan Ahmed I. Sultan ke-15 Sultan Mustafa I. Sultan ke-16 Sultan Osman II. Sultan ke-17 Sultan Murad IV.
Sultan ke-18 Sultan Ibrahim I, Sultan ke-19 Sultan Mehmed IV, Sultan ke-20 Sultan Sulaiman II, Sultan ke-21 Sultan Ahmed II, Sultan ke-22 Sultan Mustafa II, Sultan ke-23 Sultan Ahmed III, Sultan ke-24 Sultan Mahmud I, Sultan ke-25 Sultan Osman III, Sultan ke-26 Sultan Mustafa III, Sultan ke-27 Sultan Abdul Hamid I. Nah ini nih, gue jelasin dulu. Ketika Sultan Abdul Hamid I itu udah banyak pemberontakan dari negara-negara barat, yang mana negara barat itu sudah dikuasai oleh Kesultanan Turki Utsmani. Jadi ada beberapa wilayahnya itu memberontak lah. Jadi hegemoni barat itu udah mulai agak kuat di situ. Dari Sultan Abdul Hamid I ya. Kemudian Sultan ke-28 dari Kesultanan Turki Utsmani, yaitu Sultan Selim III, Sultan ke-29 Sultan Mustafa IV, Sultan ke-30 Sultan Mahmud II, Sultan ke-31 Sultan Abdul Majid I, Sultan ke-32 Sultan Abdul Hamid I, Sultan ke-33 Sultan Selim III, Sultan ke-34 Sultan Mustafa IV, Sultan ke-35 Sultan Mahmud III, Sultan ke-36 Sultan ke-36 Sultan Abdul Majid II, Sultan ke-37 Sultan Abdul Aziz I. Nah ini adalah satu-satunya yang namanya itu beda, Sultan Abdul Aziz I. Jadi setelahnya nggak ada nama yang sama. Lanjut Sultan ke-38 Sultan Murad V, Sultan ke-39 Sultan Abdul Hamid II. Nah jadi pas zamannya Abdul Hamid II itu sebelum Perang Dunia Pertama nih, era-era tahun 1800-an. Nah beliau ini Sultan Abdul Hamid II menjalin atau melakukan kerjasama dengan pihak Jerman. Nah semenjak itu tuh, jadi hubungan Islam sama Jerman itu agak agak akrab lah kayak gitu. Jadi satu-satunya bangsa Eropa yang menjalin aliansi dengan Islam pada saat era sebelum Perang Dunia Pertama dan sampai ke Perang Dunia Kedua itu adalah Jerman. Makanya ketika zaman Hitler atau ketika zaman Perang Dunia Kedua itu, Hitler menjalin aliansi dengan Mufti Palestina atau Mufti Yerusalem pada saat itu. Dan pada saat itu Mufti Yerusalem itu menyumbang 200.000 pasukan untuk pasukan Hitler. Oke lanjut. Sultan ke-39 tadi ya Sultan Abdul Hamid II, Sultan ke-40 Sultan Mehmed V, Sultan ke-41 atau Sultan yang terakhir yaitu Sultan Mehmed VI. Sultan yang terakhir itu Sultan Mehmed VI. Nah di sini pokoknya yang paling miris lah Sultan Mehmed VI ini. Karena kenapa? Karena ketika beliau berkuasa itu cuma sebentar dan juga wilayahnya udah kecil banget, cuman Istanbul doang, cuman Konstantinopel doang, yang sekarang itu Istanbul. Dan ketika zaman beliau pun, beliau dan keluarganya itu diasingkan ke negara ya, gue di sini masih belum jelas sih. Pokoknya dia diasingkan lah. Karena seperti yang kita tahu, pasti kalau ada raja atau kaisar atau sultan yang runtuh kesultanannya atau kerajaannya, pasti dia itu ditendang dari singgasananya. Pokoknya diasingin lah sama keluarganya. Ketika Sultan Mehmed VI itu menjabat, namanya itu bukan Kesultanan Turki Utsmani lagi, bukan. Setelah dia lengser, namanya berubah menjadi Republik Turki, yang mana jabatannya itu adalah presiden pemimpinnya. Dan presiden pertama adalah si Kemal itu. Gue nggak mau dia dikasih embel-embel Atatürk, karena dia itu bukan bapak Turki, bukan. Si Kemal itu, yang oleh bangsa barat itu dijuluki Kemal Atatürk, atau pembaharunya orang Turki katanya. Enggak, sebenarnya bukan kayak gitu. Nanti gue bahas di next video. Oke, buat lo yang ingin menambahkan silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat yang suka dengan video gue, pastiin udah klik tombol subscribe dan logo bola dari sampingnya. Gue Ali, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.